Pertama, terima kasih kepada Mas Bagus yang sudah memberikan tempat di malam hari ini untuk mengadakan diskusi satu buah buku dari Margin Kiri. Ini baru terbit pada bulan ini ya. Buku ini berjudul Subjek Sunda. Penulis buku ini adalah Mas Holi Rapikadona. Ya, seperti kita lihat sudah datang di sini orangnya. Ya, nanti kita akan mengulik buku ini. Enggak hanya buku ini saja, tapi nanti kita akan mengulik apapun yang ada di sekitar buku ini gitu. Nah, di sini saya juga ditemani oleh satu akademisi seni, Ivan Idris, Mas Ivan Idris. Ini mahasiswa S3 di ISI Yogyakarta gitu ya. Nah, beliau juga membahas atau meneliti tentang Sunda gitu ya. Nah, nanti bagaimana konteks Sunda ini dibahas malam hari ini akan sangat menarik karena keduanya menggunakan metode akademik dan sama-sama sudah pernah ke Bandung untuk mengambil data-data secara empiris gitu. Dan di sini Mas Holi Rapikadona berhasil membukukan. Jadi ini subjek Sunda ini adalah salah satu karya tulis dari Holi Rapikadona. Di sini membahas tentang bagaimana subjek Sunda ini dibahas dengan menggunakan metode genealogi Foucauldian gitu. Nah, nanti seperti apa akan kita bahas setelah ini gitu. Nah, sebelum membahas bukunya, saya ingin mengajak teman-teman mungkin teman-teman punya pengalaman tentang Sunda. Jadi Sunda itu adalah suatu budaya yang sangat-sangat dekat dengan kita gitu. Setelah saya membaca ini, saya menjadi lebih tertarik gitu. Bagaimana Sunda ini ternyata belum banyak dibahas secara ilmiah gitu. Nah, pengalaman saya membaca buku ini sangat-sangat enak untuk dibaca, walaupun di sini nanti akan banyak sekali kutipan-kutipan data-data empiris dan juga arsip-arsip lawas yang ditampilkan di sini, tapi itu akan semakin membuat kita paham tentang bagaimana memahami subjek Sunda ini gitu. Nah, sebelum saya ke Mas Holi, saya mungkin ke Mas Ivan dulu ya. Ya, ini Mas Ivan di sini. Kalau boleh tanya, Mas Ivan di sini diisi di jurusan apa? Terus penelitiannya itu tentang apa, bisa diceritakan gitu? Di Halo kawan-kawan semua, saya Ivan. Kebetulan saya sedang studi kajian seni di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Sederhana sebenarnya, saya tertarik ngelihat Sunda itu jadi satu bagian penting untuk dibaca dan ditelusuri lebih jauh gitu. Terutama keterkaitannya tentang arsip sejarah yang banyak berkaitan dengan aktivitas keseharian, hal-hal sederhana yang itu kiranya bisa dibaca ulang gitu. Terutama keterkaitannya dalam konteks hari ini yang kekinian gitu. Sederhananya seperti itu sih. Oke, nanti kita akan mengelaborasikannya dengan ini di sini juga Mas Ivan di sini tertulis meneliti tentang arsip dan distribusi pengetahuan komunitas masyarakat Sunda seperti Hamil, Naktu, Uset. Nah, nanti kita nggak apa-apa ya, coba sedikit ya gitu ya. Nah, ini ya, saya ingin sebelum ke Mas Holi ya, saya ingin menceritakan pengalaman saya bagaimana saya itu mengenal Sunda ya. Jadi tadi saya memainkan sebuah notasi-notasi ya, sebenarnya
ngawur aja gitu. Apa istilahnya itu improvisasi gitu ya. Tapi ada pakem-pakem yang dipakai di keroncong itu yang untuk apa ya, mempermudah kita untuk memainkan apa ya, apa vibe Sunda gitu. Jadi notasi-notasi itu saya ambil, walaupun tadi ya seperti bagus ya. Ya, Jawa ini saya metu gitu. Unsur pelok slendro ini saya pelok slendro Jawa belum bisa saya apa ya, seperti Nining Maida dan apa ya yang asli Sunda gitu. Nah, mengapa kok notasi itu disebut notasi Sunda gitu? Itu kan juga pertanyaan juga kan. Maksudnya saya tahunya dari apa kolega-kolega saya di Keroncong ya itu yang penting itu Sunda gitu untuk mempermudah aja. Nah, pasti kan itu ada apa ya? Ada alasan-alasannya untuk menganggap itu adalah Sunda. Sama seperti kita mengenal orang itu Sunda, apakah dia Sunda itu hanya karena dia bisa berbahasa Sunda, ataukah dia dari keturunan masyarakat di Jawa Barat atau yang dari keluarga Sunda, ataukah orang-orang yang tinggal di sana gitu. Apakah orang-orang yang di Jawa Barat itu adalah semuanya adalah Sunda? Nah itu kan kita tidak punya catatan akademiknya seperti apa. Dan kebanyakan biasanya kalau kita membicarakan tentang Sunda, membicarakan tentang etnis itu biasanya kita apa ya, berdasarkan keyakinan. Misal saya orang Jawa, Jawa itu apa? Ya wis Jawa Jawa gitu. Jadi nggak ada apa ya, itikat untuk membuktikan atau untuk menarasikan bahwa kejawaan saya itu benar-benar orang Jawa gitu. Nah, di buku ini subjek Sunda itu subjeknya ya memang Sunda gitu. Makanya judulnya itu subjek Sunda gitu. Nah, saya ingin menanya sedikit aja ke Mas Donas sebelum kembali ke Mas Ivan ya. Boleh diceritakan apa ya, inspirasi apa, ide apa ya, kejadian apa yang membuat Mas Oli itu memilih subjek Sunda sebagai penelitian gitu. Silakan di spill dulu Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Biar kelihatan UI jadi harus pakai salam. Baik, yang pertama saya terima kasih dulu, boleh ya? Saya terima kasih pada Warung Sastra, juga teman-teman margin kiri Prodi Komunikasi UI yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga kita semua dapat berkumpul. Yang kedua, terima kasih buat pembahas juga Mas Kuku sebagai moderator. Dan yang terutama terima kasih buat teman-teman semua yang datang ke sini karena saya gembira gitu. Tadinya saya tidak menyangka bahwa buku ini akan mendapat dapat pembaca yang luas gitu. Ya, saya agak khawatir ketika mengajukan ini ke margin kiri karena bahasanya judulnya udah subjek Sunda, and then itu sangat Sunda sekali dan mungkin akan hanya dibeli oleh orang-orang Sunda gitu, di daerah Jawa bagian barat gitu dalam itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah begitu. Jadi kenapa kemudian saya yang kedua, terima kasih yang sudah yang mengidentifikasi saya sebagai subjek Sunda. Saya adalah orang Madiun, Jawa Timur. Tapi itu membuktikan bahwa subjek itu multiple sebenarnya. Jadi ya sebenarnya dia nggak ada, cuma kita tambahkan saja kemudian. Dan itulah yang sebenarnya pengen saya sampaikan sebenarnya. Subjek itu bayangkan saya tidak ada, tapi kemudian diisi oleh orang lain atau institusi power gitu yang mengisinya, dan kita kemudian meyakininya, tapi meyakininya seakan-akan dari diri sendiri. Itu poinnya. Dan menjawab pertanyaan tadi karena saya diharuskan menjawab ini. Jadi sebenarnya kecelakaan sejarah saja.
saya mengistilahkannya gitu karena waktu itu saya didesak untuk seminar proposal sebagai mahasiswa S1 di Vkom Unpad. Saya harus ngapain gitu. Jadi saya mengajukan, waktu itu ada Pilkada Jawa Barat. Dan kemudian saya baca bagaimana kemudian identitas Sunda di Jawa Barat itu diperjualbelikan dalam pilkada. Ya, sebenarnya ini terjadi di semua wilayah di Indonesia mungkin. Dan kemudian saya mengajukannya di Sempro. Waktu itu saya melihatnya bukan Sundanya tapi Paguyuban Pasundan. Ini organisasi yang berdiri tahun 1912, ada yang bilang begitu, atau 1914. Merespon pendirian Budi Utomo dan kawan-kawan. Dan saya pengen karena waktu itu saya adalah mahasiswa yang dengan konsentrasi hubungan masyarakat atau public relation. Yang Anda tahu yang studinya yang praktik begitu ya, strategi komunikasi dan lain sebagainya. Maka saya kemudian merelasikan ini dengan identitas waktu itu. Identitas organisasi etnis. Dan saya menyusunnya, tapi ya di komunikasi itu tema yang begini kan agak-agak gimana ya, agak-agak tidak terlalu umum lah. Jadi saya kemudian mencoba untuk mendalamnya kembali ketika saya masuk di kajian budaya media UGM. Jadi, dan kebetulan saya dapat pembimbing yang luar biasa, Pak Budiawan, alumni NUS, tapi sempat di sejarah, tapi sebenarnya dia ngambil kajian wilayah. Dan kemudian dia membebaskan saya untuk gimana melihat Sunda. Terus kemudian topiknya Paguyuban Pasundan saya perluas untuk jadi topik yang etnis gitu sih. Iya. Dari situ sebenarnya saya ada pertanyaan lagi, tapi kita aja dulu ya tentang kendala-kendala gitu ya. Bisa kita bicara tentang budaya itu gampang-gampang susah gitu ya. Dimana beberapa masyarakat yang menganggap budaya itu adalah sesuatu yang sudah innate, sudah ada di dalam kita, dan itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Apalagi yang sudah menjadi memori komunal gitu ya, bahwa kebudayaan kita itu seperti ini. Kalau di Jawa itu biasanya ada istilah seperti budaya yang sudah adiluhung gitu ya. Nah itu kan kita sudah nggak bisa lagi mempertanyakan lagi. Padahal kalau kita lihat menggunakan metode-metode analisis lainnya sebenarnya bisa juga gitu. Nah nanti tapi ditahan dulu ya. Saya kembali ke Mas Ivan gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan Mas Ivan. Ya. Apa yang Anda dapat ketika meneliti tentang Sunda? Nah kemarin kan Mas Ivan kan mulai tahun 2021 itu kan sudah berada di Sunda dan sudah mempunyai lanskap penelitian, kerangka penelitian seperti apa nanti bisa diceritakan ya sebelum kita membicarakan tentang buku ini. Dan nanti mungkin ada benang merah atau keterkaitan dengan buku ini, atau mungkin buku ini malah menimbulkan ide-ide baru gitu ya tentang Sunda itu. Nah bisa langsung ditanggapi oleh Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Sebenarnya sejak tahun 2021 itu riset saya tentang Sunda persis saya catat semuanya dalam buku ini. Ada 2 buku tebal semacam ini. Yang satunya ternyata nggak dibawa. Ini semuanya catatan riset tentang arsip dan pengetahuan lokal komunitas masyarakat yang ada di Sunda, termasuk pembacaannya dalam konteks hari ini gitu. Saya ngelihat Sunda itu sebenarnya jadi sesuatu yang cair gitu. Terutama jika itu berkaitan dengan komunitas masyarakat ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya, itu bisa semacam dikonstruksi dan dibaca ulang relevansinya dengan hari ini gitu. Jadi saya ngelihat kalau Sunda sebagai etnis, komunitas masyarakat, budaya, seni, termasuk pengetahuan lokal melalui arsip yang ada di dalamnya, itu sifatnya nggak baku ternyata. Itu bisa dibaca ulang, terutama keterkaitan dengan realitas hari ini gitu. Saya kira itu ya Mas Ubu, bisa jadi salah satu pintu masuk pembacaan Sunda hari ini gitu. Iya, oke. Terkait dengan mungkin
jurusan ya, jurusannya Mas Idris ini kan seni. Mungkin bisa diceritakan latar belakang seninya Mas Idris ini di seni apa, terus apa ya pertimbangannya untuk memilih melakukan riset atau menggunakan riset dengan konstruk tersebut di wilayah Sunda itu apa gitu? Sebenarnya begini, ketika studi seni di Jogja itu belajar beragam pengetahuan dan dinamika seni Indonesia termasuk dunia gitu. Yang jadi masalah ketika saya datang di komunitas masyarakat Sunda yang lebih spesifik gitu, itu semuanya lain. Komunitas masyarakat Sunda itu nggak ngomongin apa yang saya tahu dan pelajari selama ini gitu. Dari sana muncul pertanyaan sebenarnya, bukan ada tingkat perbedaan pengetahuan yang signifikan itu, tapi ada satu perbedaan semacam preferensi tentang seni misalnya, ataupun apapun itu yang memang berbeda gitu. Jadi saya pikir saya bisa coba ngomongin Sunda, termasuk seni salah satu produknya itu, dari cara-cara mereka gitu, pengetahuan yang mereka punyai gitu. Iya ya. Tapi mengapa kok memilih Sunda, nggak milih tempat etnis yang lain? Mungkin bisa tahu Mas Ipan dari Jawa Barat juga? Dari Jawa Barat, persis dari Bandung ya. Sunda. Sunda. Oh, berarti memang karena asalnya dari Sunda, jadi apa ya, sudah mempunyai titik start yang apa ya, lebih aneh ya, lebih mudah jangkau gitu ya. Iya. Jadi memilih itu gitu. Kalau pakai gaya bahasa buku ini mungkin semacam sudah punya genealogi Sunda ya. Mau bilang gitu, ada tadi apa ya, genealogi gitu ya. Iya. Ibaratnya kalau kita mau mencari sumber dan lain sebagainya itu kita sudah mempunyai peralatan yang sudah lengkap. Iya, betul ya. Kita sudah memakai bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari, terus kita sudah setidaknya kita sudah tahu ciri khas dari masyarakat itu seperti Betul. apa gitu ya. Betul. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi. Saya menjadi sangat-sangat tertarik karena saya jujur aja udah ya sangat tertarik dengan Sunda ini dari musik ya. Seperti tadi saya di keroncong itu biasanya kalau nggak main campur sarian langgam Jawa, untuk etniknya ya langgam Jawa, langgam Sunda gitu. Yang paling dekat itu ya lagu-lagunya kayak Es Lilin dan tadi, terus Bajing Muncrat, terus ada lagi di Belaut, terus ada yang unik lagi lagunya Ismail Marzuki itu pernah nulis lagi Sunda, ya judulnya Panon Idem gitu ya. Nah ya walaupun adanya itu nggak ada Sunda-Sundanya gitu, tapi pakai notasi pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah saya sebenarnya ingin lebih menanya Mas Ipan tentang itu, bagaimana unsur seni itu bisa menjadi mengenal atau ciri khas Sunda. Mengapa sih Sunda itu seperti ini menggunakan seni-seni itu, seni-seni yang modern, dengan nada, notasi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin Mas Ipan nggak dari seni musik ya? Ya bukan. Iya, dari seni rupa. Dari seni rupa. Ya, nah nanti bisa dijelaskan ya seni rupa Sunda itu seperti apa gitu ya. Ya mungkin nanti nyerempet di risetnya Mas Ivan, dari arsip-arsip dari Jawa gitu. Tapi ditahan dulu ya Mas ya. Saya langsung ke Mas Sony. Yang tadi yang saya tanyakan, bagaimana melewati hambatan-hambatan dalam mengulas tentang budaya terkait budaya Sunda. Seperti diketahui, Mas Zoli sendiri bukan orang Sunda yang pertama. Terus yang kedua bab tentang budaya atau tentang etnis itu kan ya di negara kita masih sulit ya. Kita yang tadi ya, dasarnya itu adalah keyakinan biasanya. Kalau saya Jawa ya udah saya Jawa, nggak usah di otak-atik. Nah, apakah dalam pengerjaan
skripsinya atau tesisnya atau sampai ke buku ini tuh ada hambatan-hambatan tersebut gitu. Hambatan-hambatan apa kita bilang? Hambatan kultural, tapi nggak seperti itu maksudnya. Hambatan-hambatan yang terkait dengan apa ya, sifat-sifat budaya yang ada di masyarakat kita gitu. Ya. Oh, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, hambatan yang terutama adalah bahasa ya. Dan ini saya akui, saya harus minta maaf pada semua orang. Kemarin ketika di Bandung ada banyak catatan tentang translasi Sundanya yang untungnya tidak terlalu substansial gitu. Untungnya, mungkin Mas. Gitu. Iya. Ya, itu yang pertama. Apalagi bahasa awal abad 20 itu mungkin agak-agak beda dengan bahasa sekarang yang saya kenali ketika saya menjadi mahasiswa di Unpad gitu. Jadi ada kosakata yang hilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah kemudian stereotip ya, saya konseptualisasi begitu ya. Kalau dalam masalah pekerjaan nggak ada ya, tidak ada sama sekali gitu. Tapi memang ketika saya mahasiswa, karena saya dikenali sebagai orang Jawa, saya dipertanyakan gitu. Kamu orang Jawa kenapa harus neliti Sunda? Ya, dan itu juga ditanyakan juga ketika S2 juga. Tapi jawaban saya adalah, ya mungkin justru itulah yang kemudian akan saya pertanyakan. Kenapa kalau orang Jawa harus meneliti Jawa? Kenapa orang Sunda harus meneliti Sunda kan gitu? Itu yang ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang ketiga, awalnya pendahuluan buku ini kalimat pertama saya masih ingat. Etnis itu tidak ada di Indonesia. Itu kalimat pertama. Tapi kata Pak Bos, Mas Roni, wah ini bahaya Bung. Ini nggak bisa Bung. Ini tolong diperhalus. Oke, gimana caranya? Terus saya waktu itu ada di luar inilah. Saya dikontak lewat email, terus kemudian, oke baiklah kalau gitu. Ya memang begitu, tapi jangan gitu dulu lah gitu. Intinya gitu. Saya kemudian menuliskan bahwa saya menganalisis, kosakata etnis pertama kali muncul di kamus Oxford itu tahun sekian. Terus ini dipakai di Amerika awal abad 20. Jadi sebenarnya itu semuanya baru gitu. Iya. Saya malah jawab gitu. Saya nggak tahu kemudian Mas Iqbal ya sebagai editor mungkin kemudian menghaluskan kata-kata itu. Gitu sih. Iya, mengapa saya tanya itu dari itu. Jadi saya sudah langsung mengarah ke itu. Jadi di bab-bab awal itu kan buku ini menceritakan tentang bagaimana pengenalan tentang etnis itu tadi, etnis Sunda gitu ya. Apakah etnis Sunda ini memang sudah dari sananya atau dari dari era kerajaan itu memang sudah seperti sekarang atau tidak gitu. Sebenarnya pertanyaan itu juga di etnis Jawa itu sudah seperti itu kan. Apakah budaya Jawa itu sudah dari kerajaan-kerajaan dulu itu seperti ini ataukah mereka itu sudah mendefinisikan diri sebagai Jawa itu apakah seperti ini kan? Ya belum banyak juga gitu loh. Oleh sebab itu buku ini bagi saya menarik gitu. Menariknya adalah bagaimana kita mengulik itu dengan genealogi Fuldian itu sehingga kita mempunyai narasi gitu loh. Bagaimana kesinambungan sejarah ini sehingga membentuk ingatan atau membentuk pemahaman tentang etnis, dan di sini etnis Sunda itu seperti ini gitu. Nah, mungkin di bab 1 itu mungkin Mas Doni bisa menceritakan bagaimana sebenarnya apa sih yang menarik gitu di bab-bab awal gitu. Oke. Saya nggak tahu ya kalau bab awal menariknya gimana. Artinya gini, saya pengen menyampaikan cuma 2 hal sebenarnya. Poin utamanya. Yang pertama bahwa studi ini sebenarnya berkaitan dengan awal abad 20. Awal abad 20 itu berarti ketika kita dijajah dan kita tahu kolonialisme itu punya pengaruh banyak, tetapi ada banyak tipe kolonialisme. Di awal abad 20 itu tentu saja adalah yang membedakannya dengan kolonialisme model Daendels misalnya atau awal
awal-awal ketika Indonesia Nusantara dikembalikan ke Belanda, modal itu mulai masuk ke Indonesia. Terus kemudian jadi politiknya agak berbeda di sini. Lalu saya menyebutnya gampangnya adalah awal abad 20 itu adalah fase ekonomi politik populasi. Jadi how kemudian untuk menggovern populasi ini supaya bisa diatur tapi tidak merasa diatur, kira-kira gitu. Makanya saya pakai konsep subjek. Subjek dalam hal ini adalah subjek yang patuh tapi justru merasa bebas dengan kepatuhan itu, kira-kira gitu. Jadi awal abad 20 ini pengetahuan kolonial seperti teritori itu diapropriasi. Apropriasi itu menerima dan meyakini nilai pengetahuan itu adalah dari dirinya sendiri. Nah, kemudian biasanya studi tentang etnis kalau awal abad 20 biasanya berkaitan dengan nation atau bangsa. Itu ada dua tipe ya biasanya yang pertama adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Kuku bahwa bangsa itu atau etnis karena waktu itu Sunda itu disebut bangsa ya, Minahasa juga bangsa, Jawa juga bangsa. Biasanya mereka menganggap bahwa ini adalah kebangkitan bangsa mereka gitu, kayak karyanya Prof. Edi S. Eka Jati, ini Profesor Sejarah Unpad, yang dianalisis sama dengan saya, Pak Faiz Nonoman. Jadi itu mengandaikan identitas itu sudah dari sananya, bahwa mereka adalah anak cucu kerajaan Sunda Pajajaran itu. Yang Jawa itu adalah anak cucu dari Hamyamuruk. Itu yang pertama, tipe pertama. Tipe kedua adalah bahasa. Nah, yang saya temui yang paling powerful untuk mengkritik Sunda sebenarnya Mikihiro Moriyama. Moriyama dengan sejarah Sunda bilang bahwa sejarah ini sebenarnya diciptakan oleh kolonial. Tapi problemnya Moriyama mengakui juga bahwa kesadaran tentang diri orang Sunda itu sudah dari sananya. Nah, ini yang jadi problem. Lalu kemudian saya tertarik sebenarnya kemudian saya yang poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah perspektif keruangan. Jadi saya ingin lihat yang agak beda gitu. Jadi saya kemudian ruang itu ketemunya sebenarnya bukan di S2, tapi saya ketemunya di S1. Waktu itu saya sebagaimana orang Jawa, Mas, saya juga baca-baca Babat Tanah Jawi. Kalau waktu itu saya baca Babat Tanah Jawi, isinya kan genealogi orang-orang raja gitu ya. Si Hayam Wuruk punya putra siapa, terus kemudian berdiri kerajaan ini, kerajaan itu gitu. Nah, kemudian saya baca History of Java-nya Raffles. Itu ada cerita begituan, tapi yang agak beda dari Raffles adalah tabel sebenarnya. Tabel populasi. Nah, ini beda sendiri karena dengan populasi sebenarnya orang-orang biasa itu muncul gitu. Kan nggak pernah dibahas sebenarnya di Babat Tanah Jawi. Dan kemudian gimana caranya kemudian ya salah satunya adalah Raffles itu ya, saya ketika baca Raffles saya ketemu bahwa dia ngutip banyak hal di introduction-nya dari penulis Portugis Barros. Yang kemudian saya nemu petanya Barros ini di bukunya Claude Guilot di Banten. Itu waktu masih skripsi. Jadi saya buka, loh kok ada peta yang terbelah gini. Nah, akhirnya dan Raffles ngikutin itu. Oh, dia juga bagi kayaknya kerajaan dulu ada dua kerajaan itu. Kerajaan di timur dan barat. Nah, itu yang saya ini ya. Jadi simpelnya Foucault itu kan nggak kayak analisis wacana yang ke ekonomi politik ya. Misalnya teman-teman yang dari studi regulasi dikomunikasikan ke sana ya, kepentingan medianya apa. Tapi ngelihat how kemudian pernyataan itu diatur dan mengatur gitu. Nah, menurut saya kemudian yang saya temui di Pak Faiz Nonoman adalah pernyataan tentang bahasa memang ada. Tentang diri orang Sunda, bangsa Sunda memang ada. Terutama yang paling banyak adalah seperti yang ditulis oleh para sejarawan adalah kemajuan ya. Kemajuan itu di mana-mana memang. Tapi lewat kemajuan itu kemudian saya melihat
apa ya, yang kelihatan sekali adalah bagaimana orang Sunda itu mengidentifikasi dirinya atau membedakan dirinya dengan orang Jawa gitu. Nah dari situ kemudian mereka harus mikir wilayah gitu, terutama ketika ada bahasa, karena proyek kolonial misalnya pendirian perpustakaan ini yang material kan, pendirian sekolah itu mau nggak mau harus nganut wilayah gitu. Jadi kemudian saya menghubungkan itu gitu. Hal kemudian bagaimana wacana yang utama ini sebenarnya berasal dari peta gitu. Jadi saya berharap itu jadi satu pandangan yang baru lah untuk kemudian menganalisis etnis. Karena mau bagaimanapun kepentingan politik kolonial adalah kepentingan wilayah. Tentu saja mereka kan pengen menguasai wilayah gitu. Nah masalahnya kemudian ketika saya baca, loh cara bagaimana kita mikir wilayah dahulu nggak kayak gitu. Nggak kayak seperti sekarang misalnya. Saya dari Madiun, berarti Anda bisa membayangkan teritori Madiun. Nggak gitu. Loh, kalau misalnya saya bilang dari Madiun, berarti saya misalnya adalah keturunan Bupati Madiun loh. Dulu gitu. Mungkin. Karena based on genealogi pasti. Atau kawulanya Bupati Madiun. Nah, itu yang saya kemudian coba elaborate di dalam tesis ya. Itu kira-kira. Iya, menarik ya. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan ya dari saya ya, untuk Mas Hedi. Tapi tahan dulu. Jadi di jurusan saya di Magister Psikologi itu juga ada satu teori dari Kurzweil dan Turner tentang national identity. Yang saya ingat karena situ yang menarik itu ada apa ya, nasional Sunda apa di bukunya Mas Nasional Sunda. Jadi itu kayak bahasanya saya langsung teringat dengan teori Kurzweil dan Turner itu bahwa di satu wilayah itu ada mengapa mereka tuh mengidentifikasikan sebagai saya sebagai warga negara A gitu ya, karena saya mempunyai bahasa ini, saya mempunyai ciri khas baju seperti ini, saya mempunyai keyakinan atau agama ini, sehingga saya memasukkan diri saya dalam satu kelompok itu gitu, sehingga saya include di kelompok itu. Nah itu dibahas di Kurzweil dan Turner. Tapi nanti aja Mas, ini saya langsung ke Mas Ivan terkait dengan seni ya, seni. Nah ini saya ingin tahu tentang mungkin seni rupa di Sunda yang mungkin bisa menjadi nasional identitinya Sunda gitu ya. Bagaimana masyarakat Sunda itu mengidentifikasi ya, selain kita mendefinisikan kan orang-orang di Sunda kan punya kalau di psikologi itu punya kesadaran bahwa oh iya aku ini Sunda gitu. Nah itu bagaimana Mas Ivan, mungkin dari penelitiannya Mas Ivan tentang Sunda, seni di Sunda atau Mas gitu. Sebenarnya kita bisa ngomongin banyak hal, bukan hanya persoalan seni rupa misalnya. Iya. Dari penampilan Mas Hu tadi misalnya, jadi satu tanda misalnya. Kita sebenarnya bisa munculin pertanyaan, kok yang ada di bayangan kita ketika mendengarkan satu musik Sunda itu jadi sesuatu seolah itu halus ataupun pelan-pelan gitu. Yang ini saya rasa memang erat kaitannya dengan konteks kewilayahan itu sendiri ya gitu. Banyak karya-karya musik terutama di Priangan itu lahir di daerah-daerah yang datarannya cukup tinggi. Itu salah satu tanda bahwa konteks wilayah itu jadi bagian penting gitu. Bagaimana satu karya, jika berbicara tentang karya seni apapun itu lahir gitu, pasti konteks wilayah yang melingkupi komunitas masyarakat itu jadi bagian penting gitu. Di samping bahwa saya perlu menyampaikan ini sebenarnya bukan jadi legitimasi bahwa kami berdua itu memang backgroundnya akademis gitu, tapi pembacaan saya tentang buku ini ya diantaranya ya, bahwa ketika ngomongin Sunda memang di tahap pertama sudah bakalan muncul berbagai persoalan gitu. Bahkan sebelum dikaitkan dengan konteks apapun, seni, kebudayaan, masyarakat, politik gitu. Tapi pembicaraannya akan hangat dan timbul makna jika ngomongin kata Sunda itu sendiri gitu.
Untungnya ya Mas Holi itu pakai satu kata kunci penting tentang subjek. Kalau saja saya rasa nggak ada kata subjek itu masalahnya bakalan banyak sekali. Itu misalnya saja ya, saya ambil satu contoh. Ketika kita memaknai Sunda gitu, itu apakah itu dipahami sebagai wilayah geografis atau sebuah etnis? Banyak sekali turunannya itu. Misalnya ketika ngomongin geografis, untuk menetapkan mana yang dimaksud wilayah Sunda itu tidak mudah ternyata. Apalagi ngomongin etnis nantinya gitu. Secara sederhana misalnya, jika itu diartikan sebagai orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai Sunda, itu jadi sangat terbuka gitu. Karena orang Jawa bisa saja satu waktu menjadi orang Sunda, orang Kalimantan bisa saja satu waktu menjadi orang Sunda gitu. Nantinya mungkin menyangkut dimensi bahasa dan sebagainya gitu. Apalagi mungkin nanti jika masuk ke wilayah kebudayaan gitu, sebagai salah satu produk dari keduanya gitu. Gitu maksudku. Oh ya, iya menarik. Nah di sini juga Mas Ivan ini juga di ini ya dicatatkan dari penerbit. Jadi ada juga tentang Haning, Nutu dan Nusep. Nah mungkin bisa diterangkan ya apa sih itu ya? Nanti bisa sedikit bersinggungan sama catatan dari buku ini gitu. Hamin itu risetku yang udah dilakuinnya dari tahun 2021 ya, terutama tentang relasi antara komunitas masyarakat Sunda spesifik dengan realitas alam yang terjadi gitu. Bagaimana komunitas masyarakat Sunda itu melihat alam tuh sebagai sesuatu yang dekat gitu, yang oleh karenanya ada treatment pengetahuan, aktivitas, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan alam. Itu nanti menyangkut sejarah panjang pengetahuan arsip misalnya, dari kerajaan yang diturunkan sampai beberapa respon masyarakat sekarang yang ternyata mulai dilupakan itu. Itu jadi satu bentuk pengetahuan lokal. Di samping itu, Naktu tuh kalau dalam bahasa Mas Holi itu ada satu relasi antara Jawa dan Sunda gitu. Orang Sunda menganggap Jawa itu sebagai ibu sebenarnya. Beberapa catatan pengetahuan membicarakan hal demikian itu. Itu artinya juga kita bisa memahami bahwa konsep-konsep pengetahuan yang ada di Sunda juga erat kaitannya dengan relasi Jawa dan Sunda gitu. Misalnya banyak catatan Mas Holi yang saya lihat tentang Naktu itu tentang penanggalan, tentang pengetahuan tradisi lainnya gitu-gitu. Nah, itu belakangan banyak obrolan juga ternyata ada satu kemiripan terutama catatannya tentang bahasa. Orang Sunda sebelum tidur mereka selalu semacam mengucapkan yang bagi mereka itu doa. Saya bisa menyebutkan misalnya Dugraga Nyaigir Ngaliga Manik Nangkarak Ngaliga Umas Badan Turu Ati Tangi Roh Mandep Kamaring Allah Didingding Kubali Dijaring Kutali Ari-ari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Itu persis bukan bahasa Sunda sebenarnya. Tapi begitu saya tahu akhir-akhir ini, itu Jawa banget. Oh ya. Kayak Maring Dugraga Nyaigir Ngaliga Manik Nangkarak Ngaliga Mas Badan Turu tidur, Ya, tidur. Badan tidur Ati Tangi artinya bangun. Persis bukan bahasa Sunda. Iya. Itu mungkin satu cermin ternyata ada relasi antara Jawa dan Sunda. Dan saya yakini sih relasi itu enggak serta-merta itu terjadi satu arah, tapi ada semacam relasi bolak-balik gitu. Iya. Dan yang jadi catatan penting menurut saya gitu ketika baca buku ini, terlepas kaitannya dengan nanti seni dan sebagainya gitu. Jadi semacam proses becoming gitu, proses menjadi gitu. Sunda yang dipahami selama ini kan kayak kaku banget gitu, dan fix bahwa Sunda sebagai entitas ataupun ethnicity itu yang memang diturunkan gitu, yang
saya ketahui selama ini kayak gitu, tapi ya membaca ini semacam jadi pandangan baru ya, Mas Guru. Iya. Yang terakhir tadi belum deh, apa ya? Musik. Ya ngusuf. Itu menarik sebenarnya. Ngusuf itu di Sunda sebenarnya memancing. Nah, tapi saya ngelihat aktivitas memancing itu sebagai satu bagian produk budaya gitu. Yang itu relasinya bisa ngelihat alam dan aktivitas manusia tuh untuk dibaca lebih jauh gitu. Saya ngelihat memancing itu bukan hanya sebagai aktivitas kita menarik ikan menggunakan kail gitu, tapi bisa dilihat lebih jauh bahwa ketika kita melihat gak ada, misalnya secara sederhana, ketika kita ngelihat misalnya kita kesusahan mencari ikan, yang terbesit di pikiran saya sih itu bukan persoalan ikan yang tidak ada, tapi ada sesuatu yang lain yang menjadikan itu tidak ada gitu. Misalnya kerusakan alam, aktivitas pabrik yang kaitannya bisa ngomongin banyak hal, bisa ngomongin sejarah panjang pabrik, bisa ngomongin persoalan lingkungan yang lebih spesifik. Dari pintu masuk musuh sebagai aktivitas memancing itu sih sebenarnya. Berarti di sana itu cukup banget ya, apa maksudnya aktivitas memancing gitu ya? Iya. Oh. Iya. Di sini novel ada nggak ya? Ini ada teman saya novel di sini tuh hobi memancing gitu. Jadi dia sambil mancing itu kadang bikin catatan-catatan gitu. Iya, dipublish di mana-mana gitu tentang cara memancing di sini, cara memancing di sini gitu. Jadi menarik banget tadi ya, bahwa di Jawa itu juga aktivitas mancing itu sebagai hobi yang sangat umum gitu ya. Jadi masyarakat, baik masyarakat yang perkotaan atau pedesaan itu mempunyai apa ya, semangat yang sama ketika mancing. Jadi kayak sesuatu yang egaliter banget gitu. Mancing itu, dengan mancing itu kita kayak sekat-sekat budaya, sekat-sekat ekonomis, terus apa sekat apa strata pendidikan itu kayak enggak. Betul Mas Guru. Saya setuju sih. Menarik sih itu tadi, ternyata di sana itu ada filosofi ya, filosofi itu tadi Mas. Itu sangat menarik gitu. Barangkali itu ya, saya membayangkan bahwa aktivitas sederhana semacam itu jadi semacam apa ya, semacam diplomasi budaya ala masyarakat lokal lah ya. Iya. Ya, oke. Menarik. Nanti kita perdalam lebih dalam lagi ya, bila kita kaitkan dengan kembali ke Mas Zoli. Tadi saya ingat ya, national identity gitu ya. Terus bagaimana di buku itu kan juga diterangkan tentang bagaimana nasionalisme Sunda ya. Saya kaget kalau baca itu. Iya. Saya jadi kagetnya tuh kaget bahwa ini beneran gitu, nasionalisme. Ada perasaan nasionalisme yang dirasakan masyarakat Sunda. Saya kira waktu itu cuman ya itu bercandaan, kan ada apa namanya, negara Sunda Empire ya Sunda Empire gitu kan. Ternyata ada juga gitu loh, dan ini kan nggak main-main kan, ini kan hasil dari apa namanya, penelitian ilmiah gitu loh. Nah, bisa diterangkan Mas Adi bagaimana munculnya apa nasionalisme Sunda itu gitu secara spesifik di buku ini? Oke, baik. Sebenarnya saya pernah nulis tapi nggak ada. Saya melihat nasionalisme itu sebagai teknologi pengaturan. Tadi saya bilang bahwa ini adalah ekonomi politik populasi. Jadi gimana caranya nasionalisme itu disuntikkan kepada masyarakat Hindia untuk kemudian supaya dia merasa bisa mengatur dirinya sendiri. Itu nasionalisme menurut saya. Tapi teksnya memang ada begitu nasionalisme. Jadi gini, pengaturan desentralisasi sebenarnya di Sunda itu unik karena dia yang pertama kali, mungkin bukan pertama kali, tapi mula-mula governing sosial atau social governing itu ada di sana. Karena Sunda Kelapa itu jatuh duluan sebelum Mataram. Raffles itu pernah jual banyak tanah privat ke orang-orang swasta. Jadi kapital tuh masuk duluan di sana. Nah, itu yang tidak ada di buku saya. Ya, memang kemarin saya diingatkan ada Dekret Dendels
yang karena masyarakat itu nggak kenal wilayah, sama kayak Jawa, jadi orang tuh suka pindah-pindah ketika ditarik pajak dan lain sebagainya. Dendels bilang ini harus ditaruh di dalam wilayah-wilayah supaya nggak lari. Intinya adalah mengatur mobilitas buruh, labur, dan itu penting untuk kapital. Nah, saya bilang tadi makanya kemudian di awal abad 20 itu tipikalnya tidak gitu lagi. Tapi kapital itu masuk deras sekali dan mereka kemudian menggunakan nasionalisme sebagai teknologi pengaturan masyarakatnya gitu. Supaya mereka bisa kalau istilah sekarang desentralisasi, mengatur dirinya sendiri. Isu desentralisasi sebenarnya mulai menggema itu 1870-an di Sunda. Tapi kemudian tidak berefek pada 1870. Dan 1905 atau 1903 itu mulai berefek. Jadi yang efek itu ya awal abad 20 memang. Begitu. Dan kemudian memang pernah terjadi 1950 kalau nggak salah. Itu memang ada ketika ada federalisme itu. Ada yang kemudian Republik Federal gitu ya. Ada Sunda juga ada. Kemudian Ningrat Sunda itu kemudian mendirikan negara Pasundan. Gitu. Jadi memang ada. Iya. Terus yang menarik lagi itu terkait dengan kolonialisme itu ya, yang saya baca di buku ini, bagaimana perspektif kolonial itu berubah-ubah ketika melihat masyarakat Sunda. Misal di era Belanda itu kayak melihatnya keluarga. Terus di eranya Raffles itu individu. Nah, itu bisa diterangkan Mas Oli, itu perubahannya itu seperti apa gitu. Ketika saya menganalisis Raffles, saya waktu itu tidak berusaha untuk melepas frame saya karena belum ada pembagian Sunda Jawa. So, saya men-treat ini sebagai Jawa saja. Maksudnya ya ini sama saja gitu. Jadi ternyata di sana tetap pakai genealogi. Jadi genealogi itu silsilah. Identitas orang diletakkan atas genealoginya. Ini di Jawa juga banyak dipraktekkan gitu. Babat Tanah Jawi pakai genealogi. Kemudian dalam kerangka praktek sosial kita seringkali pulang Lebaran untuk kemudian ziarah kubur. Bahkan dalam doa kita tawasulan itu kan ngurut ke kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga. Nah, itu memang tekniknya. Jadi, karena dikuasai oleh orang yang atau pemimpin waktu itu dipilih berdasarkan keluarga atau darah. Kan gitu. Keraton contohnya kan gitu ya. Jadi, waktu Raffles itu saya anggap sebagai orang pertama kali, kalau dalam konsep kemudian itu author ya. Penulis yang kemudian berhasil kemudian mendiskontinu itu memisahkan pengetahuan yang tadi yang silsilah dengan individu, karena dalam catatannya individu itu muncul meskipun bentuknya kolektif. Misalnya masyarakat, kalau teman-teman buka History of Java itu akan ada tabel-tabel di Karawang itu ada berapa orangnya dan mulai dikenali dengan jenis kelaminnya. Kalau dulu kan kalau di Babat Tanah Jawi kan nggak penting. Manusia biasa tuh tidak pernah dibicarakan. Tapi kalau di Story of Java itu dibicarakan. Nah, itu yang menurut saya kemudian yang membedakan Raffles dengan Dendels sebelumnya ya. Nah, celakanya adalah History of Java ini kan monumental. Dokumen yang mungkin waktu itu dianggap paling di antara yang dokumen yang keren kan dia. Dan kemudian itu dipakai gitu. Memang waktu itu ada anggapan bahwa Sunda itu merupakan bagian dari masyarakat Jawa. Di History of Java mungkin gitu. Tapi kemudian celakanya Belanda kan pakai ini untuk kemudian memisahkan Sunda itu sebagai subjek yang mandiri, bahwa dia masyarakat sendiri, etnis sendiri gitu, atau nation sendiri gitu. Sebelum balik ke Mas Ivan ya, ini ada satu yang menarik juga di buku ini, bagaimana ketika transisi, ketika masuknya pendidikan di masyarakat Sunda gitu, sehingga di Papayan Nonoman itu diterangkan modernisasi itu yang seperti apa, jadi manusia Sunda atau jadi pemuda Sunda atau apa ya, itu seperti apa gitu ya. Tapi ditahan dulu ya, saya ke Mas Ivan ya. Balik lagi ke risetnya Mas Ivan dan juga tentang bagaimana
pembacaan Mas Ivan terkait dengan buku ini, ada nggak semacam persinggungan atau apa ya, benang merah gitu ya, yang kira-kira apa ya, kayak diagram Venn itu jadi cakupan dari baik penelitiannya Mas Ivan ataupun yang ada di dalam buku ini di subjek Sunda ini. Iya, maksudku. Jika ngomongin nanti konteksnya kaitan studi saya misalnya, walaupun seni belum banyak dibahas misalnya di buku ini, tapi singgungan dengan budaya itu bisa satu semacam entry point untuk memahami keterkaitan buku ini dan aktivitas apa seni misalnya gitu. Kalau itu mungkin lebih asik kalau mungkin nanti dikaitkan juga dalam konteks kemajuan. Ya, kemajuan. Nah, yang ada di buku ini ya gitu. Semacam apa ya? Ya kita bisa mulai memperbincangkan salah satu atau di antara wacana kemajuan dalam buku ini, terutama melalui pendidikan misalnya. Terlepas bahwa apa ya, dua aspek penting misalnya cara menghargai orang Sunda dan mencintai dirinya sendiri itu jadi bagian penting gitu. Pembacaan saya tuh ya saya mungkin akan mengatakan bahwa ya ini juga semacam konsep-konsep pembaratan gitu. Komunitas masyarakat Sunda tuh tapi bukan semacam seolah meniru gitu. Saya lebih suka menganggapnya sebagai mengadopsi dari pikiran-pikiran yang dibawa oleh Eropa terutama pada masa itu ya, Mas Oli. Dan sebagai Sunda misalnya, saya juga kadang berpikir kenapa ya orang-orang Sunda itu apakah karakternya dari dulu itu semacam ini apa enggak gitu. Barangkali ya dalam pikiran saya, jika wacana ibu kota Hindia Belanda pada saat itu justru tepat jatuh ada di Bandung, orang-orang Sunda mungkin potensi berkuasanya lebih besar gitu jika melihat relasi Jawa Sunda dan sebagainya gitu ya. Itu jadi salah satu yang menarik dari catatan buku ini sebenarnya, Mas Hukum. Iya, menarik. Terus mungkin ini terkait dengan seni. Mungkin di bukunya Mas Dodi nggak terlalu banyak ya yang tentang seni itu ya. Nah, buku di sini ada Mas Ivan gitu ya. Kita agak mengulik ya di sisi seni itu ya. Pekan Bandung itu, saya punya teman sekarang juga apa ya di kajian seni budaya dan media di UGM. Namanya itu aku kok lupa, Sinda Ragia, dia itu penari jaipong gitu ya. Jadi kalau saya cerita sama Sinda atau Sinda cerita sama saya itu, dia itu bisa menarasikan gitu loh, sampai ke bagaimana masyarakat Sunda itu memahami gender gitu loh, dari jaipong itu. Kan jaipong kan beda dengan apa ya, tari Jawa yang halus. Tuh jaipong kan lebih ke kayak pencak, kayak kalau saya ini gerakanmu kayak pencak ya. Iya Mas, memang ada beberapa unsur-unsur pencak silat di situ gitu. Iya, bahkan sampai bawa golok gitu. Ada yang gitu. Terus ada ragam-ragam jaipong yang lain. Terus juga kalau kita tadi memperbincangkan tentang kesamaan antara Jawa dan Sunda, konteks seni ya, itu kan misal kendang gitu ya. Kendang itu kan hampir sama ya, tapi memang cara memainkannya beda. Kendang Sunda itu lebih kenceng ininya, ikatnya itu lebih kenceng, jadi lebih pang gitu. Kalau di sini lebih kendor gitu. Jadi nggak terlalu triple gitu. Tapi di sana memang itu dibutuhkan untuk menentukan gerakan dari jaipong itu gitu, karena jaipong itu pure kan live gitu ya, betul. Jadi kayak komunikasi antara penari dan pemusik, jadi kayak saling ngobrol gitu. Kalau musiknya seperti ini atau penari seperti ini, musiknya seperti ini gitu. Nah itu dari salah satu seni tari. Nah mungkin Mas Ivan bisa menerangkan dari seni mupa kah, atau seni musik, atau
apa ya, seni lain, atau mungkin bahkan seni yang lebih kontemporer, atau seni yang akhir-akhir ini baru muncul gitu ya. Kita kan tidak tahu. Mungkin bagaimana dari Mas Imas? Iya ya. Bisa ditarik relasinya sebetulnya Mas. Iya. Kita bisa ngomongin seni pertunjukan ataupun seni rupa termasuk seni kontemporer lainnya gitu. Persis ya apa yang Mas Hugo katakan, memang banyak sekali kemiripan itu. Terutama kalau melihat relasinya antara Jawa dan Sunda gitu. Apalagi nanti jika berkaitan dengan relasi kuasa dan sebagainya gitu. Itu bisa banyak disinggung juga gitu. Yang jelas sebetulnya seni sebagai produk kebudayaan dari masyarakat Sunda itu memang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas keseharian mereka gitu. Yang terjadi adalah misalnya apa yang kita anggap sebagai seni hari ini belum tentu mereka pahami sebagai seni gitu. Ada semacam perbedaan preferensi estetis barangkali ya, anggapan saya seperti itu. Bukan untuk menjelaskan mana yang lebih bagus dan tidak gitu, tapi cuma menjelaskan adanya sedikit perbedaan pemahaman aja gitu. Misalnya bahwa mereka menganggap aktivitas sehari-hari mereka yang berkaitan dengan alam, terutama konteks wilayah dan sebagainya, itu bagian dari seni gitu. Cara mereka berpakaian, jika menyangkut seni rupa, cara mereka berpakaian. Jika kita melihat salah satu suku yang ada di Sina Baduy misalnya, persis pakainya sederhana, tidak banyak motif dan sebagainya. Bahkan beberapa tidak ada jahitan sama sekali itu. Itu konsep-konsep seni ternyata menyangkut ke arah sana ya, ke wilayahan, ke komunitas sosial, yang rasanya jadi salah satu indikator penting bagaimana seni sebagai produk kebudayaan itu terbentuk gitu. Oke. Jadi bagaimana mereka mengidentifikasi sebagai orang Sunda, salah satunya dari seni itu tadi. Ya, salah satunya ya. Salah satu di antaranya. Oke. Walaupun itu sebenarnya masih sangat terbuka ya, apalagi hari ini gitu. Iya, betul. Oke, akan menarik. Nanti kita sambung lagi. Terakhir sebelum saya lempar ke audien, nanti audien bisa menanyakan. Saya buka 3 termin pertanyaan. Belum. Santai, sabar. Nanti kalau masih ada waktu lagi akan dibuka lagi 3 lagi. Nah, kembali ke Mas Holly. Terakhir nih Mas, terkait perkembangan masyarakat Sunda ketika masuknya pendidikan itu tadi, itu menarik. Di buku itu diterangkan bagaimana wacana tentang identifikasi bagaimana modernitas dan bagaimana masyarakat Sunda memandang modernitas itu menjadi wacana di Papai Nonoman ini kan jadi kayak perdebatan gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan Mas, intisari dari perdebatan itu dan akhirnya itu seperti apa gitu? Baik. Sebenarnya ininya kayak Benedict Anderson ya. Jadi gampangnya bahwa pembentukan bangsa adalah imagine community, komunitas yang dibayangkan dan lewat bahasa. Tapi biasanya band itu akan dikritik karena dia tidak terlalu material. Nah, pertanyaannya adalah yang material itu apa? Yang material itu ya seperti sekolah, kemudian buku, perpustakaan. Karena itu ada rupanya. Dan memang kemudian kalau di awal abad 20 itu perbincangannya adalah kan karena waktu itu kan Mataram itu sudah masuk ya, dan kemudian secara administratif teknik administrasinya ditata sesuai dengan Mataram. Atau kalau orang Jawa akan bilang, oh bukan, mereka yang dikirim oleh Sultan Agung, mereka orang Jawa juga yang kemudian memberontak kan gitu. Karena di Patipur itu dianggap memberontak. Intinya bahwa kemudian pendidikan itu kebanyakan terpusat di Jawa. Dasarema itu di Surabaya, kemudian Ponorogo itu clear itu adalah Tegalsari pada abad 18. Jadi itu yang disinggung oleh penduduk Sunda. Dan sekolah kemudian, sekolah ini kan awalnya kita punya lembaga pendidikan namanya pesantren itu. Kalau di Sumatera Barat mungkin surau ya.
Dan yang disinggung oleh penulis Sunda itu memang pesantren dan pusatnya itu di Jawa. Nah, kemudian dengan adanya sekolah modern, yang material pesantren ini diganti dengan sekolah. Dan sebenarnya kalau menurut teman-teman sudah didiskusi di Bandung kemarin, pendidikan itu diinisiasi di situ juga disinggung oleh KF Hole yang dia orang juragan perkebunan teh atau kopi, dan kemudian kalau secara antropologi dialah yang mengkonstruk etnis Sunda itu gimana. Nah gitu. Ini yang nggak saya singgung memang, karena saya pengen menyinggung how kemudian Sunda itu kolektif. Jadi saya percaya bahwa Sunda itu beda-beda, diverse. Oke, wilayah kalau dibilang oleh Mas membahas wilayah itu menentukan, tapi antara Bandung dengan misalnya Cileunyi dengan itu mungkin beda gitu. Nah ini problem saya tuh di sana sebenarnya. Sama dengan orang Tuban itu. Orang Tuban itu percaya mereka adalah ininya Ronggolawe. Iya, ini saya tanya ke teman saya, kamu percaya nih? Iya Pak, Ronggolawe itu pemberontak pada Majapahit. Kami bukan keturunan Majapahit gitu. Oke. Kamu kan perempuan, saya tanya, boleh nikah dengan cowok Sunda nggak? Nggak boleh Pak, sama kakek saya. Nah, ngapain kamu ikutin Hayam Wuruk gitu? Kan kamu pemberontaknya Hayam Wuruk. Nah, ini problemnya. Di Jawa juga terjadi demikian. Jawa itu diverse gitu. Ada Madiun, ada Mojokerto, ada Tuban, ada Solo, ada Klaten, ada Jatinom, dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian yang saya kutip, kemudian Jawa itu disatukan oleh lewat simbolnya keraton kan, yang saya kutip lewat bukunya Pemberton gitu. Jadi subjek Jawa yang dibentuk gitu. Sehingga kita sampai hari ini mengakui bahwa Jawa itu siapa yang punya? Ya, itu ya, gitu kira-kira. Yang bisa mentasin Bedoyo, itu kira-kira gitu. Yang bisa mentasin Bedoyo, yang gitu-gitulah gitu. Kan nggak mungkin mereka ngasih, karena itu yang material kan tarinya itu ya, tubuhnya material. Kan nggak pernah ngurusin jatilan gitu ya. Jatilan atau barongan, kira-kira gitu. Ya saya jadi ingat ini guyonannya teman saya di Jawa Timur, kan saya kuliah di Jogja gitu ya. Mau kemana? Ke Jogja. Kok keluar Jawa ya? Enggak, ke Jogja kok. Loh iya keluar Jawa? Enggak, saya ke Jogja. Keluar Jawa? Enggak kok bisa. Jawa itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya udah itu aja, di luar itu luar Jogja. Luar Jawa. Ya itu guyon aja. Oke.